Gus, kita masuk ke soal 2024. Ya. Oke. Ini Ganjar deklarasikan nggak lama kemudian P3 nyusul, bergabung. Kok gercep amat gitu? Apa pertimbangan waktu itu? Lah orang sudah pernah serumah kampanye selama 5 tahun, kenapa lama-lama juga? Intinya itu. Kan, apa sih politik itu gitu loh. Kalau kita kemudian, saya dengan Mas Ganjar satu daerah pemilihan, satu rumah kampanyenya, beda partai ya, karena rumahnya mertuanya Mas Ganjar di Purbalingga itu kantor P3. Jadi ya kakak iparnya Mas Ganjar juga ketua P3 Purbalingga yang sekarang jadi anggota DPR Provinsi Jawa Tengah, Bu Nurul Hidayah. Jadi ya dengan Mas Ganjar ini bukan orang lain. Apalagi dulu-dulunya beliau itu mahasiswa almarhum kakak saya di Fakultas Hukum UGM. Jadi ya sering ke rumah. Jadi ngapain lagi lama-lama begitu? Karena politik itu di atas semua perbedaan adalah pertemanan. Yang kedua tentu kita mendukung Mas Ganjar itu bukan sekedar mainan. Karena kan kita memilih pemimpin untuk Indonesia, bukan untuk P3, bukan untuk PDI Perjuangan. Kita lihat Mas Ganjar itu rekam jejaknya bersih, beliau selama 10 tahun dicintai rakyat. Kalau soal kemudian masih ada desa yang miskin, ya Superman juga nggak bisa gitu loh. Ya siapapun nggak bisa. Kenapa? Karena setiap pemimpin itu ada keterbatasan fiskal. Ya. Kalau seandainya ruang fiskal Indonesia itu lebih luas dibanding sekarang misalnya, Pak Jokowi akan lebih membangun banyak lagi monumen-monumen yang istilah saya itu long life memorabilia. Sebuah monumen yang dikenang sepanjang rakyat Indonesia ini ada begitu. Nah, begitupun siapapun. Nah, yang problem adalah ketika anggaran yang dengan fiskal terbatas itu tidak mampu diejawantahkan sehingga kemudian tidak berfungsi optimal. Betul. Nah, tetapi pemimpin itu kan harus hidup di tengah rakyat. Pemimpin harus hidup di jantung hati rakyat. Pemimpin harus hidup bersama dengan rakyat gitu. Dan itu yang saya lihat di Mas Ganjar selama 10 tahun ini. Media sosial orang boleh mengatakan itu bahagian dari narsisme. Bahkan sekarang pertarungan pilpres atau pertarungan pilkada itu pertarungan media sosial. Sehingga konsultan media sosial menjadi semakin penting begitu. Bisa jadi orang itu tidak sehebat yang digambarkan di media sosial. Tetapi itulah kenyataan politik hari ini. Kita nggak bisa mengelakkan sebagai sebuah kemajuan zaman. Tetapi yang penting bagi saya adalah Pak Ganjar selama 10 tahun ini mampu untuk mendengarkan suara rakyat dan selalu menjawab apa yang dikeluhkan. Tidak semua keluhan bisa terjawab. Karena masalah itu selalu lebih besar daripada kemampuan kita menjawabnya. Tapi Gus, itu kan personal. Ya, hubungan personal tadi yang sering digambarkan itu hubungan personal antara Gus Romi dengan Mas Ganjar. Nah, kalau antar partai dengan partai mekanismenya kayak apa? Oh ya, kalau partai dengan partai saya kira sudah lebih terjelaskan ya. Karena P3 dan PDIP ini kan sama-sama partai yang didirikan untuk menjadi pelengkap penderita Orde Baru. Artinya sama-sama alumni alumni diinjek-injek Orde Baru. Ya, alumni ide Ali Murtopo lah. Ya, alumni terzalimi begitu. Jadi bagi P3 hari ini kalau bersama lagi dengan PDI Perjuangan itu hanya merupakan kisah pengulangan saja. 97 kita bersama di Mega Bintang. Ya, kemudian 2001 Bu Mega dengan Pak Hamzah. Bahkan waktu itu di kantor PDI Perjuangan ketika pertemuan tertutup Bu Mega menjelaskan betapa bahwa beliau bersama Buya Ismail Hasan Metarium itu di Litsus bersama-sama begitu. Jadi panjang sejarahnya. Terakhir beliau dengan Mbah Maimun Zubair almarhum, ketua Majelis Syariah kita, guru kita, itu betul-betul dititipi P3 ini ke depan. Dan ini dipegang betul oleh Bu Mega. Dan bagi saya ini adalah sebuah spektrum warna yang sempurna. Karena ini PDI Perjuangan dan P3 adalah perpaduan nasionalisme dan religiositas yang itu merupakan dua pilar dasar negara kita. Kalau di media sosial ini kan sering banyak adu konten ya, ada yang capres Prabowo, ada yang capresnya. Jadi kalau kita share misalnya konten Ganjar ini bakal ada orang-orang yang komentar, akun-akun yang ditugaskan untuk komentar. Ganjar prestasinya apa sih? Gitu.
2 periode ngurusin Jawa Tengah, apa prestasinya gitu. Nah, kalau dari P3 sendiri kan sampai memilih Ganjar itu kan ada pertimbangan itu. Pasti. Kan? Kalau P3 ngelihatnya bagaimana prestasi Ganjar? Pertama tadi pemerintahan yang bersih, ya, dan itu konsisten dengan tagline dia, ya, ora korupsi, ora ngapusi. Ya. Rakyat yang tahu dirinya itu tidak baik, itu tidak akan membawakan dirinya menjadi pemimpin. Tetapi dia tetap berhak sebagai rakyat memiliki seorang pemimpin yang bersih. Bahkan bukan hanya sekedar berhak, dia demanding. Ya. Ingat pada waktu Clinton waktu itu ada skandal seks, Presiden Amerika Serikat. Ya rakyat Amerika juga banyak yang free sex hidupnya gitu. Cuman saya nggak mau lu tuh gue jadiin pemimpin karena gue pikir lu tuh bersih gitu loh. Nah, dalam konteks ini satu itu terwakili dalam sosok Ganjar dan Yasin, dan ini adalah paduan PDIP P3 juga yang pada tingkat regional sebenarnya juga tinggal kita angkat saja di nasionalnya. Itulah kenapa juga kita meminta wapresnya dari P3 gitu. Dan 10 tahun ini kan berjalan dengan baik sampai dengan Gus Yassin memutuskan mundur karena maju DPD. Nah, yang kedua kita lihat bahwa daerah Jawa Tengah itu menjadi tujuan investasi utama sekarang ini dibanding seluruh daerah yang lain. Pertama karena tentu daya saing komparatifnya. UMR relatif murah dibandingkan dengan seluruh daerah lain di Indonesia, tetapi ada yang kedua ditopang SDM yang maksimal. Ya, tentu bukan orang pintar, namanya bicara UMR ya jangan cari orang pintar, tapi orang yang tekun. Di istilah orang Jawa itu ada bahasa getih, ya, berdarah gitu. Orang Jawa tuh memang memiliki satu ciri yang dia tuh mau prihatin. Coba, prihatin itu saya belum nemu kosakata bahasa Inggrisnya apa gitu. Artinya itu khas orang Indonesia gitu. Kerja dulu, yang penting sudahlah, sopo ubet mesti ngeliwat. Nah gitu. Udah pokoknya kerja dulu. Gusti Allah ora sari, tidak tidur begitu. Jadi yang penting kerja, pasti kamu ada rewardnya begitu. Nah ini karakter yang kedua, ini penting untuk menopang tadi UMR. Yang ketiga, stabilitas. Dan itu tidak mungkin tercipta tanpa seorang pemimpin yang memiliki ketegasan. Soal lahirnya persuasif itu soal cara. Tetapi yang penting hasilnya adalah ketegasan itu muncul dalam stabilitas. Hampir tidak pernah ada demo buruh di Jawa Tengah. Dan itu menopang Jawa Tengah sekarang ini ada kawasan industri terpadu Batang yang 4.000 hektar, ada kawasan industri yang di Kendal, ya, dan Brebes nanti. Masih banyak lagi Pantura Jawa Tengah yang hari ini kemudian menjadi primadona investasi baru. Dan kita lihat persis banyak gelombang selama pandemi kemarin itu tiba-tiba muncul warung-warung Padang baru di daerah-daerah itu karena PHK di sini. Terus banyak sekali industri tekstil di Tangerang Selatan, industri alas kaki yang UMR-nya sudah ketinggian itu pindah semua. Bayangkan kalau sebuah industri itu di sini UMR-nya 4,9, dia punya 1.000 pegawai saja, pindah ke Jawa Tengah, katakanlah di Kebumen, yang UMR-nya itu, karena itu daerah pemilihan saya gitu ya, yang UMR-nya 2 juta, itu terpaut 2,9 juta. Jadi per bulan perusahaan itu sudah menghemat 2,9 miliar. Itu baru 1.000. Kalau 1 juta, 2,9 triliun. Itulah. Artinya ini adalah sebuah keunggulan komparatif dan Jawa Tengah bersiap menghadapi itu selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Mas Ganjar. Dan jadi, sukses menyiapkan infrastrukturnya dong berarti? Tentu dengan sendirinya. Ya tentu ini tidak bisa dipungkiri ya karena presidennya juga orang Jawa Tengah, ya kan? Jadi kalau kemudian ada keberpihakan ke sana, biasa saja. Di seluruh sejarah dunia orang memiliki keberpihakan terhadap tanah airnya, itu suatu yang wajar dan biasa. Begitu. Agak kembali tadi Gus soal keputusan partai ya lagi. Partai ini kan ya pastinya tidak satu kepala di dalam partai itu. Ada banyak faksi mungkin dan segala macam. Terutama P3 ini kan ketika mendukung Ganjar begitu, sebelumnya kan banyak suara di daerah pengen dukung calon A, calon B sesuai dengan Ganjar, selain Ganjar. Anies Prabowo lah. Anies Prabowo gitu. Atau Sandi malahan gitu. Atau Sandi gitu kan, yang belakangan muncul kemudian namanya gitu. Nah, bagaimana kemudian proses meyakinkan itu bisa solid untuk kemudian mendukung Ganjar? Saya selalu menyampaikan dan tidak pernah saya tutupi bahwa selama kepemimpinan Pak Harso itu kan ada penganisan ya. Istilah saya. Iya. Karena istilah itu saya sampaikan juga. Minggu lalu ke salah satu media nasional juga saya sampaikan.
Jadi kalau hari ini masih ada bekasnya ya wajar karena Pak Arso lebih lama memimpin daripada Pak Mardiono. Jadi sejak Muktamar Makassar Desember 2020, waktu itu Pak Arso meng-hire seorang political consultant, saya sebut saja E.F. Saifullah Fatah, yang E.F. itu juga teman dan sekaligus konsultannya Mas Anies. Gitu. Secara pribadi saya dengan Mas Anies juga sangat kenal, karena waktu itu kita bersama-sama di satu LSM, namanya Tanah Merdeka di Jogja. Kita punya rubrik di TVRI Jogja, itu LSM yang memupuk cinta tanah air. Begitu. Jadi saya punya pengalaman kerja bersama. Artinya bukan orang lain. Nah, waktu itu E.F. memberikan resep setelah diskusi kita, juga dengan saya Pak Arso, itu menyampaikan bahwa Pak, partai itu kan naik karena 3 hal. 1, struktur, artinya kerja seluruh Dewan Pimpinan Partai sampai tingkat ranting, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat. Yang kedua, figur. Siapa yang menjadi patron di partai tersebut, dan yang ketiga adalah kultur. Tiba-tiba Pak Jokowi menggunakan baju kotak-kotak yang menjadi tren di DKI. Nggak bisa dijelaskan, itulah pop culture. Gitu. Ya kalau P3 kulturnya tahlilan, misalnya begitu. Ya sepanjang tahlilan, mosok nggak nyoblos Ka'bah, begitu. Kan itu hal-hal yang sepele. Dan kampanye kita nggak perlu terlalu rumit, karena 49% pemilih kita itu lulusan SD atau malah tidak lulus SD. Jadi bahasanya tidak perlu daki-daki visi dan misi, gitu. Nah, kembali lagi, waktu itu 3 ini. Tapi sejarah mencatat bahwa yang paling cepat melakukan mobilisasi massa suara itu adalah figur. Karena figur itu secara lahiriah bisa disaksikan, ya, secara ideal bisa diikuti. Oh, dia gemarnya apa, orangnya seperti apa, bagaimana keluarganya. Ya, kebiasaannya seperti apa. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu mau tahu seorang pemimpin, hiduplah sehari bersamanya. Gitu. Nah, itu yang paling sederhana ya. Jadi itulah kenapa figur menjadi penting. Nah, karena itu waktu itu saya katakan P3 harus punya figur. Kalau di zaman saya menjadi ketua umum kan teman-teman sepakat udah ketua umum difigurkan. Seperti juga pada zaman Pak Surya, saya menjadi sekjen dan wakil sekjen, waktu itu ketua umum difigurkan. Ya, soal berhasil atau tidak itu kan suratan takdir, gitu ya. Kita tidak tahu, yang penting kita ikhtiar. Nah, waktu itu Pak Soeharto tidak mau. Saya, kalau orang Jawa bilang ditanting ya, artinya di challenge gitu. Enggak, jangan. Kamu jangan pernah punya pikiran, saya digitukan. Saya bisa ngukur baju, oh siapa kalau gitu. Tapi harus ada figur, siapa? Bagaimana kalau Anies? Gitu. Kenapa? Alasannya dijelaskan sama beliau. Warnanya religius, dan seterusnya, sejarah segala macam. Coba secara survei gimana? Nah, gimana kalau kamu dengerin E.F.? Mulailah Kang E.F. kemudian menceritakan. Dan akhirnya oleh Pak Arso itu dijadikan sebagai sebuah policy di dalam. Beliau mengadakan acara bedah-bedah daerah pemilihan keliling seluruh Indonesia yang intinya adalah P3 tidak akan lolos PT tahun 2024 kecuali mengusung Anies. Nah, itu doktrinnya. Sehingga saya sebutkan ini mitos. Mitos. Ya, semacam indoktrinasi lah ya, dari Kang E.F. waktu itu. Dan itu didengar banyak orang. Pemimpin-pemimpin kita di tingkat wilayah, cabang, semuanya dengar. Gitu, sehingga saya istilahkan ada penganisan. Nah, ketika kemudian kita evaluasi kalkulasi politiknya, termasuk ini bisa berangkat atau tidak Anies ini. Bertahan berangkat atau tidak sampai dengan pendaftaran nanti, gitu. Karena tentu sebagai partai politik yang hari ini dihadapkan pada situasi yang tidak mudah menjelang PT 2024, kita harus mengambil satu langkah now or never, gitu. Tapi kita harus mencapreskan, yang itu kita tidak cukup. Jadi kita cari juga yang secara kalkulasi politik tidak mungkin nggak maju. Siapa? Ya siapapun yang diusulkan oleh PDI Perjuangan, begitu. Tetapi tentu harapan kita pada waktu itu Ganjar. Dan kami, saya dan Pak Mardiono waktu itu bertemu dengan Mas Ganjar sudah bulan November tahun 2022. Hanya 2 bulan setelah Pak Mardi kukuhkan sebagai penerima SK PLT Ketua Umum. Karena saya terlebih dulu kenal, ya tentu saya ajak Ketua Umum saya kan untuk, Mas kita ngobrol. Masa kita mau dorong orang, kita nggak kenal orangnya. Termasuk waktu itu melihat-lihat kemungkinan sebenarnya Pak Jokowi dengan KIB ini gimana sih maunya? Karena saya selalu istilahkan Pak Jokowi dengan KIB itu 1 bantal 2 mimpi. Belakangan saya, iya, 1 bantal 2 mimpi gitu. Jadi di mata Pak Jokowi KIB ini menjadi pressure group,
Political pressure group. Political karena memang partai politik yang kendaraannya sangat cukup, spektrumnya nasionalis religius. Untuk dalam tanda petik waktu itu mengusung Ganjar, gitu ya, atau disiapkan mengusung Ganjar. Pada sisi yang lain ada mimpi Pak Erlangga di situ yang berdasarkan Munas Golkar harus menjadi capres. Jadi di mata Pak Erlangga mungkin juga ini kendaraan yang sudah efektif untuk saya maju. Di sisi lain Pak Jokowi ini alat pressure group untuk PDI Perjuangan mencalonkan Mas Ganjar. Yang waktu itu PDI Perjuangan masih dorong terus Mbak Puan. Sama dalam konteks usaha kan, gitu. Dan itu kemudian akhirnya angka yang menjawab. Artinya angka survei. Karena berdasarkan ilmu survei, konon para surveyor menteorikan seseorang itu hanya bisa naik 1% sampai 2% maksimal per bulan. Jadi kalau mau 51% di tahun 2024, maka sekarang tinggal 8 bulan pemilu ya. 8 bulan berarti hanya boleh 8 kurangi 2. 16%. Jadi sekarang angkanya harus di kisaran 34. Kira-kira begitulah. Nah, kalau kita tarik mundur waktu itu yang menjadi cut off time-nya Mbak Puan untuk kemudian dimajukan atau tidak, saya menduganya di tanggal 31 Desember 2022. Waktu itu angka Mbak Puan belum mencapai 5% juga. Karena kan dari 51% itu kita hitung berapa persen kerja partai, berapa persen kerja kekuasaan, begitu, berapa persen kerja yang bersangkutan. Artinya siapa namanya calon itu sendiri, figur itu sendiri, gitu. Nah, sehingga kita pada waktu itu sudah menyampaikan kepada Mas Ganjar, Mas kalau memang sampean betul-betul tidak dicalonkan, kami siap untuk mencalonkan bersama dengan pasang badan. Iya, artinya kita bicara bertiga waktu itu ya bersama Mas Ganjar. Jadi saya hormat Mas Ganjar. Hormat Pak Ganjar. Hormat, kenapa? Karena Mas Ganjar waktu itu apapun saya orang PDIP Mas, saya menunggu perintah Ibu. Jadi saya hormati itu. Tetapi tentu sebagai partai politik ya kita kan berbicara apa adanya. Dan terjadilah yang terjadi. Begitu bulan Desember itu pertikaian Mas Ganjar dengan DPP PDIP sudah berkurang, tidak ada Dewan Jenderal versus Dewan Kopral gitu kan. Tidak ada celeng versus apa waktu itu ya, satu lagi ya. Nah, itu kita lihat oh ini udah deal nih, clear gitu. Maka kita tinggal menunggu saja momentum Mas Ganjar kapan dideklarasikan. Nggak lama, memang kita sudah ada rencana untuk halal bihalal waktu itu di Jogja. Saya kemudian dengan Pak Mar sebagai pimpinan partai kemudian, udahlah Mas kita sekalian aja gitu. Tapi secara kalkulasi angka sebenarnya putusan Mas Romi dan P3 itu, Gus Romi dan P3 ini tepat juga. Karena kalau ngelihat survei belakangan yang dukung Anies malah turun elektabilitasnya. P3 malah menaik gitu yang udah dukung. Itu dia. Jadi memang kemampuan seorang politisi itu kan berdasarkan analisis historis dan fakta yang dia bisa serap untuk menjadi bahan pengambilan keputusan. Waktu itu kita sudah hitung ini Anies mungkin 3 partai ini jangan-jangan ujungnya berpisah di tengah jalan. Karena sebab masing-masing ya. Karena koalisinya berubah terus. Konsisten perubahan itu kan gitu. Jangan-jangan dulu ini. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua juga kita melihat bahwa kemungkinan menang ya, karena kan berpolitik itu mencari kemenangan. Nggak ada partai yang didirikan saya berniat untuk kalah, nggak ada. Terus menjadi partai politik saya berniat menjadi oposisi, nggak ada itu di seluruh dunia nggak ada. Rakyat kita harus tahu dimanapun mendirikan partai politik itu untuk berkuasa. Betul. Jadi jangan kemudian wah ambisinya besar, tidak. Berpolitik itu harus punya ambisi, karena kita meyakini ketika kita berpartai itu menegakkan sebuah nilai. Nilai itu yang kita harus perjuangkan dengan cara menang. Lu mau berjuang untuk menegakkan nilai gimana kalau kursi nggak ada? Kan gitu. P3 mau memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pendidikan Islam misalnya gitu. Gimana kita mau memperjuangkan kalau di DPR saja nggak ada kursinya? Kursinya komisi 8 gitu misalkan. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kembali lagi oposisi itu konsekuensi kekalahan. Gitu. Itu pun belum tentu diambil. Ya kan? Kita tahun 2014 kalah ngusung Prabowo. P3 waktu itu ya. Tapi kemudian di bawah kepemimpinan saya pada waktu itu menjadi partai pertama yang menyeimbangkan. Waktu itu kan 6 partai di Koalisi Merah Putih lawan 4 partai yang mengusung Pak Jokowi. Saya yang geser pertama gitu. Jadi memang saya suka yang pertama-pertama gitu. Oh iya betul. Jadi harus trendsetter, politik itu harus begitu gitu.
Kalau kata Iwan Fals nggak perlu nunggu nih kereta tiba pukul berapa, berangkat dulu. Pokoknya berangkat dulu. Ini kata tokoh P3, Mahbub Junaidi tadi. Tadi yang dibilang Mas Romi, semua partai itu pengen menang. Makanya kata Mahbub, partai yang nggak pengen menang itu bukan partai, yayasan. Iya, betul. Yayasan. Jadi di samping karena memang saya katakan dengan beberapa senior perdebatan itu masih penting. Tapi kan P3 memperjuangkan kebenaran. Betul. Kebenaran itu bisa diperjuangkan kalau kita punya kekuasaan. Iya. Gitu. Saya selalu kasih contoh analisis historisnya itu adalah pertarungan Sayyidina Ali lawan Muawiyah. Dua-duanya sahabat Nabi. Ya. Dan waktu itu sahabat juga terbelah. Ada pendukung Muawiyah, ada pendukung Ali. Apalagi Sayyidina Ali ini kan babul ilmi, pintunya ilmu. Beliau ini mantunya Nabi, satu-satunya pelanjut garis keturunan Nabi, as-sabiqunal awwalun, yang oleh Nabi dijamin masuk surga begitu. Jadi apalagi alasan nggak dukung beliau gitu. Tetapi toh sebagian sahabat mendukung Muawiyah. Tapi kemudian sejarah menyatakan atau menceritakan kepada kita yang menang adalah Muawiyah. Dan di tangan Bani Umayyah itulah kemudian Islam menjadi besar. Maka kalau Maulid kita baca itu di Barzanji itu Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Madinah wa sultanuhu bi Syam. Jadi lahirnya di Mekah Nabi itu, pindahnya ke Madinah dan kemudian menjadi kekuasaan besar itu karena adanya Syria atau Bani Umayyah gitu. Jadi itu kekuasaan pilihan. Ya kalau pilih Sayyidina Ali gimana? Ya dapat pahala. Namanya sudah ijtihad. Tetapi kalah gitu. Nah, itu yang saya katakan kepada senior-senior kita, itu soal pilihan senior. Kita berkuasa dulu, menang dulu, baru kita berbicara untuk mengawal kebenaran yang kita yakini begitu. Nah, tadi soal satu bantal beda mimpi nih Gus. Kita masuk ke KIB nih, gitu kan. Nah, ya kalau melihat perkembangan ke belakang gitu kan. Satu bantal dua mimpi. Satu bantal dua mimpi kan.